Malam itu, aku seharusnya sudah pulang. Tapi ada sesuatu yang tertinggal di loker. Sesuatu yang penting. Begitu aku masuk ke gedung sekolah, suasana langsung terasa aneh. Terlalu sunyi. Bahkan untuk ukuran malam sekalipun. Koridor yang biasanya ramai, kini kosong. Lampu-lampu berkedip seperti sedang sekarat. Kertas-kertas berserakan, seolah ada yang berlari panik sebelum aku tiba. Setiap langkah kakiku bergema. Dan di ujung lorong, aku melihatnya. Sosok itu, seorang anak laki-laki, usianya seumuranku. Tubuhnya berdiri diam, kaku, dengan bayangan menutupi wajahnya. Aku tidak mengenalnya. Tapi entah kenapa, dia terlihat seperti sudah menungguku dari tadi. Saat aku mencoba memanggilnya, dia tidak bergerak sama sekali. Hanya diam, seperti patung hidup. Dan saat itulah aku sadar, ada sesuatu yang tidak beres di sekolah ini. Aku masuk ke salah satu kelas untuk mencari cara lain keluar dari gedung. Tapi, kondisinya lebih parah daripada koridor. Meja-meja terbalik, kaca jendela pecah, tas-tas ditinggalkan begitu saja. Seolah semua orang melarikan diri dalam satu detik yang sama. Saat aku melangkah lebih dalam, aku mendengar suara, bukan suara manusia, seperti desahan berat yang datang dari sudut gelap ruangan. Di sana, aku melihat sosok anak laki-laki tadi. Ia sedang berjongkok, memeluk tasnya. Tubuhnya gemetar. Aku hanya bisa melihat sebagian wajahnya, pucat, takut, namun ada sesuatu lagi. Seperti dia tahu apa yang terjadi. Seperti dia menyadari sesuatu yang tidak pernah kulihat. Saat aku mencoba mendekat, dia hanya berkata satu kalimat dengan suara bergetar. Kita harus pergi sebelum semuanya kembali. Aku tidak mengerti apa maksudnya, tapi tatapannya membuatku ikut merinding. Kami berlari menuju lapangan sekolah. Namun bahkan dari sini, suasananya seperti tragedi yang baru saja lewat. Sepeda-sepeda tertinggal, pintu gerbang terbuka, lampu-lampu sirene polisi memantul di tembok gedung. Tapi tidak ada siapa-siapa, tidak ada suara, tidak ada orang. Hanya angin malam yang meniup debu dan kertas ujian yang beterbangan. Anak laki-laki itu terus berjalan ke arah gerbang. Dia tidak menoleh, tidak bicara lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa dia bukan sedang melarikan diri. Dia sedang memimpin, seolah dia sudah tahu kemana harus pergi untuk selamat. Tapi sesuatu dalam diriku berkata, kenapa dia bisa tahu semua ini? Kenapa dia seolah sudah melihat apa yang akan terjadi? Saat aku memanggilnya, dia berhenti sebentar. Dia melihat ke arahku, dan dengan suara yang hampir tidak terdengar dia berkata, kau tidak akan percaya apa yang terjadi di gedung itu, bahkan kalau aku mencoba menjelaskannya. Kami akhirnya meninggalkan area sekolah, berlari menyusuri jalan kota yang sudah basah oleh hujan. Aku berusaha mengejar anak laki-laki itu, tapi dia semakin cepat, seolah tidak ingin aku mengetahui sesuatu. Sirene polisi terdengar dari kejauhan. Cahaya lampu merah dan biru memantul di aspal basah. Aku berteriak memanggilnya, tapi dia tidak menoleh. Bahkan ketika aku sudah cukup dekat, wajahnya tetap tersembunyi oleh hujan dan bayangan. Saat akhirnya dia berhenti di persimpangan, aku hampir bisa menyentuh pundaknya. Namun tiba-tiba dia berkata, tanpa menoleh, maaf, aku tidak bisa kembali ke sana. Kau juga sebaiknya tidak. Dan sebelum aku sempat bertanya apa maksudnya, dia berlari lagi, menghilang di balik kabut hujan, meninggalkan aku sendirian di tengah malam yang entah bagaimana berubah menjadi mimpi buruk. Sejak malam itu, sekolah tidak pernah sama lagi, dan aku masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya anak itu? Korban, saksi, atau sumber dari semua teror yang terjadi malam itu?